Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke chapter 7 terkait dengan akuntansi keuangan menengah 1, yaitu terkait dengan kas. Kembali dengan saya, Tantina Haryati. Oke, yang harus kita pelajari, jadi kita harus mengenal teorinya dulu terkait dengan kas dan piutang. Jadi bagaimana teorinya seperti apa, kemudian dasar jurnalnya seperti apa sebelum kita ke contoh-contoh soalnya. Jadi di sini terkait dengan kas dan piutang, ada hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu adalah definisinya, terus bagaimana masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuannya, kemudian terkait dengan penilaian piutangnya seperti apa, kemudian juga ada pengakuan dan penilaian terhadap notes receivable, atau selain account receivable ada notes receivable, kemudian ada masalah akuntansi tambahan lainnya yang terkait dengan akun ini. Kemudian kita langsung ke kas. Jadi kas itu merupakan aset yang paling liquid, jadi merupakan media yang standar untuk pertukaran. Jadi dasar untuk mengukur dan menghitung semua item ya, kebanyakan. Kemudian merupakan current asset. Contohnya di sini ada koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito, wesel, cek, baik yang bersertifikat, kasir pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Kemudian terkait dengan reporting kas, jadi atau setara dengan kas. Jadi ada yang setara dengan kas di sini terkait dengan investasi jangka pendek. Kemudian jadi sangat liquid itu adalah. Kemudian kenapa liquid? Karena mudah ditukar dengan uang tunai dan jatuh temponya juga sangat singkat, sehingga dikategorikan sebagai setara kas. Contohnya di sini ada obligasi pemerintah dan surat berharga, atau di sini juga ada money market fund atau dana pasar uang. Kemudian ada restricted cash atau kas yang dibatasi. Di sini perusahaan itu memisahkan uang tunai terbatas atau restricted cash dengan uang tunai yang reguler atau yang biasa. Contohnya di sini terkait dengan pelunasan pabrik, kemudian penggantian utang jangka panjang, atau kompensasi saldo. Kemudian di sini juga ada bank overdraft. Bank overdraft di sini kalau istilahnya di sini ada istilahnya cerukan, yang mana ada perpanjangan kredit dari bank yang diberikan. Jadi ketika saldo dalam rekening itu mencapai 0. Jadi di sini artinya nasabah itu menarik uang atau cek itu melebihi dana yang ada di dalam rekeningnya. Itu yang dinamakan dengan bank overdraft. Kemudian di sini ada klasifikasi kas, kemudian setara kas maupun non kas item. Di sini ada kas itu sendiri, kemudian ada kas ekivalen, tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada short term investment, jadi investasi yang tidak melebihi dari 12 bulan atau setahun ya. Kemudian receivable, kemudian prepaid expense, dan lain sebagainya. Ini adalah terkait dengan klasifikasi yang terkait dengan item-item kas atau setara kas. Kemudian dari kas kita berbincang tentang receivable. Jadi receivable ini adalah merupakan klaim ya. Di sini terkait dengan klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas apa?
uang, barang, maupun jasa. Di sini ada dua yang kita kenal terkait dengan receivable, ada yang account receivable dan notes receivable. Account receivable itu terkait dengan janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual, sedangkan ini terkait dengan janji tertulis. Jadi ini janji tertulis terkait dengan sejumlah pembayaran. Kemudian kita juga mengenal non-trade receivable atau piutang yang non-perdagangan. Ada kaitannya dengan uang muka untuk di sini officer, pegawai maupun employee, kemudian ada untuk anak perusahaan, kemudian deposito yang dibayar untuk menutup kerusakan atau kerugian, kemudian juga ada setoran yang dibayarkan sebagai jaminan kerja maupun pembayaran, dan sebagainya. Di sini ada piutang dividen juga, kemudian ada bunga, kemudian ada klaim juga. Kemudian ini ilustrasinya ya, kalau misalnya kita berbicara dengan non-trade receivable di dalam position financial position, itu posisinya pada current asset. Jadi pada current asset ini contohnya ada dua perusahaan, Nokia dan Nikon. Kemudian di sini langkah yang selanjutnya setelah kita tahu bagaimana definisi dari cash, kemudian spesifikasinya juga terkait dengan piutang, maka kita akan berbicara juga pengakuan dari piutang itu sendiri. Jadi pengakuan piutang di sini biasanya timbul sebagai bagian dari suatu pendapatan, pengaturan pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus mengakui pendapatan ketika apa? Ketika memenuhi kewajiban kinerjanya. Dengan apa? Dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan. Itu secara dasar prinsipnya pengakuan piutang seperti itu. Di sini ada contoh. Jadi misalnya di sini Lululemon ya, menjual pakaian yoga kepada Jennifer seharga $100 secara kredit. Pakaian tersebut akan ditransfer saat barang ini sudah ada dalam tangannya Jennifer. Nah, ketika perubahan dari Lululemon ke Jennifer ini, Lululemon itu harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Nah, seperti apa ya? Receivable pada sales revenue. Kemudian masih terkait dengan Lululemon. Jadi di sini ada beberapa indikator kunci ya bahwa jika jadi Lululemon itu berhak atas pembayaran dari pelanggan karena sudah mengirim ya kan, dan ada hak legal kepada pelanggan dan sebagainya. Jadi intinya setelah barang diterima itu harus ada pencatatan. Kemudian terkait masih dengan receivable, terkait dengan pengukurannya. Jadi pengukuran dari receivable itu sendiri. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengukuran dikaitkan dengan harga transaksi. Jadi harga transaksi itu merupakan pertimbangan yang diharapkan perusahaan. Jadi yang diterima dari pelanggan itu sebagai imbalan setelah mentransfer barang maupun jasanya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pertimbangan variabel. Di dalam beberapa kasus, harga barang dan jasa itu tergantung pada kejadian di masa depan. Jadi biasanya di peristiwa yang masa depan, item kayak diskon, kemudian tunjangan, retur, kemudian penyisihan, kemudian rabat, kemudian ada bonus, itu juga mempengaruhi dari receivable itu sendiri. Kemudian kita berbicara trade diskon atau diskon dagang. Jadi di sini diskon dagang intinya digunakan untuk menghindari seringnya adanya perubahan katalog. Jadi katalog dalam suatu list harga biasanya kan ada. Nah itu
untuk menghindari itu salah satunya. Kemudian ubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli. Jadi untuk mengubah harga, intinya itu. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah menyembunyikan harga yang sebenarnya. Itu adalah trade discount. Kemudian cash discount atau sales discount. Nah, ini biasanya ditawarkan oleh penjual ya. Jadi mendorong pembayaran yang cepat intinya dengan berbagai syarat. Dengan syarat misalnya 2/10, N30 dan sebagainya. Nih. Menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah gross method dan net method. Kita pelajari dua metode ini. Jadi ini ada contoh, misalnya menggunakan gross method. Ini adalah kalau pencatatan dengan menggunakan net method. Net method itu tanpa ada pencatatan sales discount. Jadi langsung pada account receivable pada sales revenue. Sedangkan gross method itu dia ada pencatatan nih. Contohnya pada saat di sini pembayaran khususnya pada saat pembayaran. Nah, kalau awal pencatatan pada saat diterima atau ada piutang, gross method pencatatannya adalah sebesar 10.000, sedangkan net method itu sudah dikurangi dengan jumlah diskonnya. Kemudian pembayaran juga. Di pembayaran penampakan sales diskon itu ada, sedangkan di net method tidak ada. Demikian juga di sini kalau misalnya di akhir periode ada pembayaran, jadi after diskon. Di sini kalau net method itu ada sales discount shortage. Jadi ini pembayaran ketika diskon berakhir. Jadi akan ditampilkan di net method, sedangkan di gross method tidak ada. Kemudian kita berbicara tentang retur penjualan dan penyisihannya. Jadi retur penjualan di sini contohnya. Jadi kita akan berbicara tentang akun ini karena akun retur dan tunjangan penjualan di sini itu sangat membantu identifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dagangan. Jadi intinya itu. Nah, contohnya di sini. Asumsinya di sini Max Glass menjual kaca. Jadi ada kaca yang istilahnya anti badai ya. Jadi bukan hanya Syahrini yang anti badai. Contohnya di sini sebagian bagian dari perjanjian penjualan Max itu memasukkan ketentuan jika Oliver itu tidak puas atas produk tersebut. Nah, Max akan memberi tunjangan atas harga penjualan atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut. Nah, ini pada tanggal 4 Januari 2019, Max menjual 5.000, senilai 5.000 kaca badai kepada Oliver. Nah, Max mencatat penjualannya seperti apa? Nah, Max mencatatnya sebagai piutang. Piutang pada apa? Sales revenue. Sebesar berapa? 5.000. Ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh Max. Kemudian tanggal 16 Januari 2019 di sini asumsinya di sini Max memberikan uang kepada Oliver, jadi allowance ya. Jadi sebesar $300 pada Oliver karena beberapa kaca itu rusak. Nah, transaksinya seperti apa? Pastinya ada retur, yaitu sales return and allowance pada apa? Piutang, account receivable. Kemudian tanggal 31 Januari. Nah, 31 Januari di sini sebelum menyiapkan laporan keuangan, di sini Max mengestimasi bahwa tambahan pendapatan dan tunjangan penjualannya itu adalah sebesar $100 yang akan dihasilkan dari penjualan Oliver di tanggal 4 Januari. Nah, buat
jurnal penyesuaian untuk mencatat pengisian tambahan. Jadi di sini ada pencatatan di mana diperkirakan oleh MAC bahwa ada sales return and allowance sebesar 100.000. Bagaimana jurnalnya? Berarti sales return and allowance di sebelah debit pada allowance for sales return allowance. Oke, kita ke time value of money. Jadi secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Nah, perusahaan itu biasanya mengabaikan pendapatan bunga jika terkait dengan piutang dagang karena jumlah diskon biasanya tidak material dan kaitannya dengan laba bersih pada periode tersebut. Nah, di sini terkait dengan hal ini maka ada pengecualian dengan pertimbangan present value, pertimbangan nilai sekarang. Jadi yang timbul dari transaksi pelanggan dari kegiatan bisnis yang normal, jadi yang jatuh tempo. Dalam arti dalam garis bawah underscore itu jatuh tempo dalam ketentuan yang tidak lebih dalam arti 1 tahun. Jadi intinya tidak melebihi dari 1 tahun. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana penyajiannya dalam statement of financial position terkait dengan accounts receivable dan allowance for doubtful. Nah, di sini ada receivable sebesar $500. Kemudian pada allowance for doubtful atau pengisian piutang itu di sebelah kredit sebesar $25. Nah, di sini terkait dengan penyajian di neracanya seperti apa? Di posisinya di current asset. Jadi account receivable langsung dikurangi dengan allowance for doubtful account sebesar 25 yaitu 475. Kemudian atau juga langsung ditampilkan sebesar 475. Kemudian terkait dengan penjualan kredit seperti apa? Terkait dengan dua posisi yaitu account receivable pada sales revenue, sales tambah 100, kemudian ini jika ada pembayaran piutang, jadi yang terkumpul pembayaran piutangnya adalah $333. Nah, bagaimana kita menerima kas pada account receivable? Kasnya di mana? Kas piutangnya berkurang, kasnya di posisi akun T kas. Kemudian penyesuaian sebesar 15 terkait dengan estimasi bad debt atau terkait dengan piutang ragu-ragu ya. Jadi di sini ada bad debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, bagaimana penjurnalannya? Jadi allowance for doubtful mempengaruhinya di sini. Berkurang 15. Kemudian write off of uncollectible account. Jadi ada penghapusan piutang sebesar 10. Jurnalnya bagaimana? Allowance for doubtful account pada account receivable. Definisi piutang pada account receivable. Di sini sebesar $10. Nah, bagaimana pencatatannya? Di sini. Account receivable akan berkurang, allowance for doubtful juga di sini ada penambahan sebesar $10. Kemudian penyajiannya dalam financial position. Nah, ini kalau penyajiannya langsung berarti ini langsung mengurangi yaitu sebesar 227. Kemudian terkait dengan penilaian dari piutang usaha terkait dengan yang uncollectible account receivable atau piutang usaha yang tidak tertagih. Nah, di sini ada catatan kerugian. Jadi sebagai debit yaitu sebagai beban bad debt expense ya, atau bad debt expense atau piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu di sini terkait dengan biaya beban piutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih sama ini bad debt expense atau uncollectible account expense. Nah,
Resiko normal itu perlu dijalankan dalam bisnis jadi dalam posisi kredit. Ada dua metode untuk menghitung akun tak tertagih ini. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan direct write-off method atau menggunakan metode penghapusan langsung. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan metode penyisian atau allowance. Nah, kita akan berbicara satu persatu. Yang pertama itu adalah direct write-off method atau penghapusan langsung. Jadi metode penghapusan langsung ini secara teoritis itu kurang. Jadi artinya di sini adalah gagal untuk mencatat biaya pada saat terjadinya awal. Kemudian yang kedua, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas. Kemudian yang terakhir, tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Kemudian kalau menggunakan metode penyisihan, itu kerugiannya itu diperkirakan dengan apa? Persentase penjualan, persentase piutang. Dan di sini IFRS itu mensyaratkan bahwa ada kredit macet dalam jumlah yang material. Nah, itu kelemahannya. Kalau yang direct write-off itu, nah itu kalau misalnya jumlah yang tidak tertagih itu material, nah ini juga merugikan. Kemudian terkait dengan masih metode penghapusan langsung ya untuk piutang tak tertagih. Jadi langsung ke contoh ya. Jadi di sini perusahaan. Jadi perusahaan itu contohnya Brown. Contohnya sebentar. Jadi misalkan pada tanggal 10 Desember, jadi 10 Desember. Jadi di sini ada write off untuk piutang tak tertagih ya sebesar 8 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita langsung bebankan ke bad debt expense pada account receivable sebesar 8 juta. Kemudian kalau menggunakan metode penyisian piutang tak tertagih seperti apa? Kita lihat contohnya ya. Langsung ke contoh kita. Jadi di sini asumsinya Brown Furniture pada tahun 2019, tahun pertama operasinya, itu memiliki penjualan kredit sebesar $1.800.000. Pada jumlah ini, 150.000 tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Nah, manajer kredit memperkirakan $10.000 dari penjualan ini itu tidak tertagih. Nah, ada jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran tak tertagih tersebut dengan asumsi saldo nol di akun penyisian. Nah, di sini yang kalau kita menggunakan metode yang kedua, pencatatannya itu adalah bad debt expense ke penyisihan. Jadi ke allowance for doubtful. Kalau tadi langsung ke AR, akun AR. Kemudian ini adalah penyajiannya jika di dalam financial position. Nih. Kemudian masih terkait dengan pencatatan akun yang tak tertagih ya, piutang tak tertagih. Jadi contoh misalnya di sini ketika perusahaan itu telah menghabiskan semua cara untuk menagih piutangnya, bahkan yang telah jatuh tempo, dan penagihannya itu tampaknya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Makanya dilakukan penghapusan piutang. Dalam praktiknya itu lebih dari 210 hari. Nah, ini contohnya. Jadi ketika di sini contohnya Vice President ya, Brown Furniture mengotorisasi penghapusan saldo 1.000 yang terutang dari Randall 1 Maret. Jadi jurnal untuk mencatat penghapusannya seperti apa? Nah, langsung pada allowance for doubtful account pada account receivable. Kemudian yang kedua, nah, tetapi ketika tanggal 1 Juli
Anda membayar 1.000 yang telah dihapuskan Brown tadi pada tanggal 1 Maret. Jurnalnya seperti apa? Berarti ada dua jurnalnya. Yang pertama itu adalah untuk mencatat, untuk membuka catatan untuk core receivable-nya, yaitu core receivable pada allowance for the full sebesar 1.000. Kemudian Brown menerima kas sebesar 1.000 pada core receivable. Kemudian terkait dengan ini, di sini perkiraan dari allowance. Jadi menggunakan pendekatan presentase piutang. Jadi menggunakan pendekatan presentase piutang. Langsung ke contoh. Nah, di sini ada istilahnya kalau kita menggunakan persentase piutang itu berarti berdasarkan laporan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan composite rate atau aging schedule metodenya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan aging schedule. Ini adalah nama pelanggannya, kemudian saldonya piutang, kemudian ada term-term yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan atau kebijakan perusahaan. Ini misalnya di bawah 30 hari, 30 sampai 60 hari, sampai 91 sampai 120 hari atau lebih dari 120 hari. Dan masing-masing ini 4 dari customer ini memiliki istilahnya term untuk melakukan pembayaran yang berbeda-beda. Berdasarkan hal itu, maka kita bisa menghitung atau mengestimasi atau yang bisa ditagih dengan prosentase. Nah, hasilnya untuk allowance for the full account itu adalah 26.610. Nah, ketika di sini menggunakan istilahnya di sini Wilson ya. Wilson itu asumsinya menggunakan allowance account atau penyisihan dengan menggunakan zero balance. Jurnalnya seperti apa? Langsung kita. Kalau zero balance itu tidak ada saldonya ya. Bad debt expense pada allowance for the full account. Kemudian yang berikutnya. Nah, di sini ada balance saldonya. Kredit balance-nya 800 sebelum adanya penyesuaian. Nah, seperti apa jurnalnya? Kita kurangi jumlah setelah dihitung dengan aging schedule dengan 800 di jurnal. Sama jurnalnya, bad debt expense pada allowance for the full account. Kemudian terkait dengan masih terkait dengan estimate allowance. Jadi di sini untuk mempersiapkan. Jadi ada 2 kasus ini kalau yang ini. Jadi di sini adalah financial information before adjustment. Jadi ada account receivable, jumlah ini, allowance for the full account, sales revenue, sales return, dan allowance. Nah, yang diminta, siapkan jurnal untuk mencatat bad debt expense dengan asumsi bahwa bad debts-nya yang pertama itu adalah 5% dari piutang. Jadi 5% dari piutang. Kemudian yang kedua kondisinya adalah 5% dari piutang tapi penyisian piutang tak tertagih tersebut memiliki saldo debit sebesar $1.500. Nah, seperti apa? Kita bahas yang pertama. 5% dari piutang. Kita tahu piutangnya adalah 100. Nah, kita kalikan dengan 100, ya kan? 5.000. Allowance per the full mengurangi dari jumlah biaya tadi menjadi 3.000. Jurnalnya bad debt expense pada allowance per the full accounts.
Kemudian kondisi yang kedua, jadi ketika 5% dari saldo piutang, tetapi penyisian piutang tak tertagih tersebut memiliki saldo 1.500 pada posisi debit. Nah, bagaimana jurnalnya? Langsung PDP expense pada loan for doubtful accounts. Nah, seperti apa? Berarti 100 kali 5%, 5.000 plus 1.500 itu jurnalnya, jadi 6,5. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan notes receivable atau wesel, piutang wesel. Nah, biasanya janji tertulis ini ada promise-nya dan ada sejumlah uang yang harus dibayar pada jumlah tertentu. Dan di sini ada dua, jadi ada wesel yang berbunga dan wesel yang tanpa bunga. Wesel berbunga atau interest bearing maupun yang zero interest bearing. Oke. Ini adalah teorinya, Anda baca sendiri. Nah, ini adalah untuk pengakuan dari notes receivable. Jadi, ada dua wesel yang perlu Anda ketahui atau piutang wesel yang sifatnya short term dan long term. Nah, kalau short term jangka pendek itu dicatatnya berdasarkan face value atau nilai nominal dikurangi dengan allowance. Sedangkan long term itu dicatat berdasarkan present value. Jadi nilai sekarang dari kas yang diharapkan ketika akan dibayarkan. Nah, di sini ada interest rate. Kemudian note issue. Jadi interest rate-nya bagaimana? Jika nilai yang ditetapkan sama dengan market rate, maka ketika diterbitkan wesel tersebut, maka berdasarkan face value. Sedangkan kalau nilai yang ditetapkan lebih besar dari market value, maka dia menggunakan premi. Ada premi. Sebaliknya, kalau kurang, maka ada diskonto. Contohnya, terkait dengan wesel. Jadi di sini ada Bigelow. Jadi di sini meminjamkan impor ya. Jadi sini 10.000 dengan imbalan 10.000 juga. 3 tahun bunganya 10%. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko yang serupa adalah 10% juga. Bagaimana Bigelow menerima mencatatnya? Nah, dengan menggunakan ilustrasi diagram ini, jadi ada prinsipal 10.000, kemudian ada persentase dari bunganya, suku bunganya adalah 10% dengan N30, maka kita hitung untuk present value-nya ya. Kita hitung untuk present value-nya. Jadi kita lihat ada interest received, faktor, dan present value. Kita kalikan. Jadi 10% di 3 tahun. Jadi 1.000 dikalikan dengan tabelnya, nilainya 2,4 sekian, hasilnya adalah 2.480. Kemudian bunganya bagaimana? Di sini 10% adalah 0,75. Nah, ini adalah pertama bunganya. Kemudian pokoknya adalah 10.000 kali 0,75 sekian, hasilnya adalah 7.513. Nah, present value interest dan present value principal itu adalah sama, nilainya adalah 10.000. Maka kalau face value dengan state value sama adalah berdasarkan face value. Jurnalnya bagaimana? Notes receivable pada cash pada awal, kemudian pada akhir cash pada interest revenue ketika diterbitkan. Kemudian yang berikutnya, Jeremiah di sini menerima wesel bayar selama 3 tahun senilai 10.000 tanpa bunga atau zero interest. Nah, suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 9%. Nah, bagaimana pencatatannya? Ya, kita lihat pencatatannya adalah kita lihat sama seperti tadi. Kita cari bunganya dengan menggunakan PV. Ini temunya. Ini pokoknya ya. 10.000 kali 0,77 bunganya sama ini.
Jadi interest revenue kita hitung dengan menggunakan resiko serupa itu adalah 9%, langsung dikalikan 9% dikalikan 7721 karena sama persentasenya. Jadi hasilnya 694,96. Ini adalah contoh untuk schedule amortisasi terkait dengan wesel bayar, di mana jumlah yang tercatat dalam nilai nominal itu adalah 7721. Carrying amount, jumlah yang tercatat 7721. Nah, kemudian interest revenue sudah, kemudian diskon amortisasinya adalah karena tidak ada demand kas maka dikurangi 0. Hasilnya adalah jumlah tercatatnya adalah 8416 dan seterusnya. Nah, jurnalnya seperti apa ketika kita mengentry terkait dengan transaksi di atas. Jadi kita catat notes receivable sebesar 7721, kemudian pada cash. Kemudian bagaimana untuk mencatat pendapatan bunga di akhir dan di akhir periode pada awal tahun. Nah, ini adalah untuk pencatatan bunga, notes receivable pada interest revenue, yaitu 694,96. Kemudian, contoh soal lagi. Kita lihat slide yang terkait dengan wesel yang berbunga. Jadi tadi wesel tanpa bunga, sekarang wesel berbunga. Wesel berbunga di sini contohnya, Morgan meminjamkan kepada Mari dan menerima wesel 3 tahun 10.000, 10%. Suku bunga pasarnya adalah 12%. Nah, bagaimana jurnal pencatatannya atau jurnal entry-nya? Kita lihat sama seperti tadi ya. Jadi kita hitung untuk hubungannya dengan menggunakan tabel ordinary annuity. Ketemu 2.402. Kemudian bagaimana pokoknya? Pokok kan sama. Ini ya, 10.000 kali 0,711. Nah, pencatatan yang harus dilakukan untuk interest bearing notes itu seperti apa di sini? Jadi di sini berdasarkan face value adalah 10.000, kemudian present value berdasarkan pokok, kemudian interest. Jadi present value dari wesel tersebut adalah 9520. Nah, ada perbedaan. Nah, selisihnya itu adalah diskonto. Jadi nilainya 480. Jurnalnya bagaimana? Notes receivable pada cash 9520. Langsung sejumlah ini. Kemudian terkait dengan ini adalah contoh schedule amortisasi untuk terkait yang soal yang tadi. Sama seperti zero perhitungannya, prosedurnya. Nah, ini contohnya untuk mencatat pendapatan bunga. Pencatatannya seperti apa? Sama. Cash, notes receivable pada interest revenue. Cashnya berapa? Cashnya karena di sini ada saldonya, maka ditulis 100. Notes receivable 142. Interest revenue 1142. Kita lanjut ke slide 69. Jadi slide 69, saya kira ini Anda baca sendiri ya, terkait dengan catatan yang diterima terkait dengan properti, barang, dan jasa. Oke, kita langsung terkait dengan soalnya saja. Jadi di sini ada Oasis Development menjual banyak tempat kepada Rusty untuk restoran. Jadi di sini Oasis itu menerima pertukaran wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo yaitu sebesar 35247 dan tidak ada suku bunga yang disebutkan. Tanah itu awalnya harganya adalah 14.000. Nah,
pada tanggal penjualan tanah tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000. Oasis menggunakan nilai pasar wajar dari tanah tersebut sebesar 20.000 sebagai nilai sekarang dari Wesel. Nah, bagaimana pencatatan yang dilakukan Oasis untuk mencatat penjualan atas tanah ini? Nah, note receivable 20.000 pada land sebesar berapa? 14.000. Nah, ini ada keuntungan yang diperoleh akibat penjualan tanah, yaitu sebesar 6.000. Kemudian terkait dengan penilaian. Di sini penilaian itu terkait dengan nilai realisasi kasnya pastinya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan estimasinya. Jadi estimasi penilaian piutangnya. Oke, kita sekarang terkait dengan pengertian pengakuan piutang atau derecognition of receivable. Jadi bagaimana ketika terjadi derecognition? Jadi ketika piutang itu tidak lagi memiliki nilai. Jadi artinya ada hak kontraktual atas arus kas dari piutang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, misalnya ditransfer ke perusahaan lain piutangnya tadi. Jadi intinya mengalihkan resiko manfaat kepemilikan ke perusahaan lain. Nah, ini contoh untuk terkait dengan transfer piutang. Jadi kenapa alasan ada pengalihan piutang? Karena ingin memiliki uang tunai. Yang pertama, kompetisi. Kemudian ada penjualan piutang karena ada uang tunai. Jadi uangnya ketat. Kemudian penagihan, pengumpulan waktu itu memakan waktu yang lama dan mahal. Kemudian pengalihan uang tunai itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dijual, ya. Yang kedua dengan pinjaman terjamin. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada penjualan. Penjualan itu ada yang dengan garansi dan ada yang tanpa garansi. Yang pertama kita bahas tanpa garansi. Nah, di sini penjualan tanpa garansi itu pembeli itu menanggung risiko pengumpulan dari kerugian kredit tadi. Kemudian transfernya adalah penjualan piutang secara langsung. Kemudian penjual itu mencatat kerugian atas penjualan. Kemudian penjual itu menggunakan akun piutang untuk menutupi diskon penjualan, retur, dan tunjangan penjualan. Nah, contohnya di sini. Di sini ada Crash Tekstil. Jadi memperhitungkan 500.000 dari piutang dagangnya dengan komersial faktor. Jadi dengan tanpa jaminan. Faktor komersialnya itu menilai biaya keuangan sebesar 3%. Jadi dari jumlah piutang. Dan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang usaha untuk kemungkinan penyesuaian. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah bagaimana jurnalnya untuk kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan penjualan tanpa jaminan. Kita lihat jurnalnya, jadi kita harus memperhatikan. Jadi memperhatikan apa? Ini resep. Nah, ini jurnalnya seperti apa? Nah, ini. Di sini, kalau kita dari sisi Crash Tekstil di sini melakukan penyatatan adalah cash, kemudian do from faktornya. Jadi ada pengakuan 25.000 ketika dari berapa persen dari jumlahnya 3% ya. 3% dari jumlahnya itu ada 25.000 ya. Kemudian ada kerugian dari penjualan piutang tadi, yaitu sebesar ini adalah 5% dari 500.000 yaitu 25.000. Kemudian kerugian yang diperkirakan 3% 15.000 pada code receivable. Sedangkan komersial faktor itu adalah receivable due to customer interest revenue pada cash.
Kalau menggunakan tanpa jaminan, ini sekarang ke sales with guarantee terkait dengan piutang. Jadi harus memperhatikan apa? Yang pertama itu adalah terkait dengan penjual penjamin pembayaran kepada pembeli. Yang kedua, transfer dianggap pinjaman dan biasanya disebut sebagai penjualan yang gagal. Nah, ini contoh untuk masih di soal yang sama. Jadi kalau menggunakan jaminan cash, ada two factor finance charge, recourse liability atau piutang dengan jaminan. Utang jaminan. Commercial factor account receivable due to customer interest revenue pada cash. Oke, kita lanjut ke slide 78 yaitu terkait dengan secure borrowing atau pinjaman yang terjamin ya, masih ya. Pinjaman terjamin. Jadi di sini menggunakan piutang dengan jaminan Meng-Mil ya. Jadi jaminan mengalihkan. Jadi Meng-Mil 1 Maret 2019 memberikan $700.000 dari piutang usahanya kepada Sino sebagai jaminan atas Basel sebesar 500.000. Nah, Meng-Mil terus mengumpulkan piutang debitur. Sino menilai biaya keuangan 1% dari piutang bunga atas Basel. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita lihat dari dua sisi, baik Meng-Mil maupun Sino. Ketika ada penjaminan dari account receivable itu, Meng-Mil mencatat tunai kas sebesar 493. Jadi ada notes payable sebesar 500 interest expense, sedangkan Sinobank sebaliknya notes receivable interest revenue pada cash. Nah, ini Meng-Mil tetap melakukan pengumpulan penagihan piutang. Kalau di sisi Sinobank tidak ada pencatatan. Ini ada tergantung dengan jumlah yang ditagih. Di sini adalah 440. Maka 440 di sini ditambah dengan jumlah yang diterima atau sales return 14. Hasilnya adalah 454. Itu adalah jumlah account receivable-nya. Ini ya. Kemudian terkait dengan penyetoran dari dana yang sudah terkumpul ke bank. Ini dikeluarkan kas, ini menerima kas. Sedangkan pengumpulan lagi ini terkait dengan saldo piutang yang dihapus. Jadi kalau posisi Sinobank tidak ada pencatatan, tetapi kalau sisi Meng-Mil ada pencatatan karena ada piutang yang dihapus atau written off. Maka account receivable-nya ini 700 dikurangi 454, 246 cash pada loan for doubtful. Kemudian ini terkait dengan di akhir. Jadi di sini ada saldo balance yaitu 66. Maka pencatatan bunganya seperti apa? Jadi interest expense, kalau di sisi Meng-Mil itu interest expense, notes payable pada cash. Ini adalah sebaliknya cash, interest revenue pada notes receivable. Oke, kemudian terkait dengan ilustrasi yang berikutnya. Jadi di sini ada contoh, masih untuk menyiapkan jurnal ya. Jadi pada tanggal 1 April 2019 itu Prince memberikan 500.000 miliknya piutang usaha kepada bank. Ini sama ya kasusnya, silahkan Anda pelajari sendiri untuk jurnal ini. Ini contohnya, kalau misalnya dari nomor 1, ini Anda pelajari sendiri, itu cash pada finance charge dan sebagainya. Nah, terkait dengan presentasi dan analisis yang terakhir.
Ini juga Anda pelajari. Ini adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan perhitungan account receivable dengan menggunakan skala ya, yaitu perputaran piutang, dengan skala perputaran piutang. Dimana kalau kita menggunakan skala perputaran piutang itu adalah net sales dibagi dengan average trade receivable. Jadi di sini rasio ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan untuk menilai likuiditas dari piutang tersebut, kemudian untuk mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Oke, untuk pembelajaran untuk chapter 7 cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.